Selamat pagi anak-anakku. Halo anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 rangkaian listrik pelajaran IPA. Nah, anak-anakku, yuk persiapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai belajar. Tolong diperhatikan ya. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang dimanfaatkan rangkaian listrik adalah alat-alat elektronik seperti lampu, radio, televisi, setrika, dan lain-lain. Tolong diperhatikan ya. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut komponen listrik. Komponen-komponen listrik terdiri dari baterai. Baterai adalah sumber listrik sederhana. Komponen kedua bernama saklar. Saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Komponen yang ketiga yaitu kabel. Kabel yaitu alat untuk menyalurkan arus listrik dari arus listrik ke alat elektronik. Komponen terakhir yaitu bola lampu. Bola lampu yaitu alat elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, anak-anakku, itulah komponen-komponen penyusunan rangkaian listrik. Materi selanjutnya, berdasarkan mengalir atau tidaknya rangkaian listrik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka adalah tidak adanya arus listrik karena lampunya padam ataupun mati. Nah, coba anak-anak perhatikan lampunya mati atau padam karena saklarnya terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian listrik kedua yaitu rangkaian listrik tertutup. Coba anak-anak perhatikan, lampu pada rangkaian tertutup menyala. Itu dikarenakan saklarnya tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir. Materi selanjutnya, rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Rangkaian listrik berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rangkaian seri, yang kedua, rangkaian paralel, dan yang ketiga, rangkaian campuran. Nah, anak-anak hebat, mari kita bahas satu persatu. Ingat ya anak-anak, setiap rangkaian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, rangkaian seri. Nah, di bawah ini gambar rangkaian seri. Karena terdapat 2 buah baterai sebagai sumber energi. Terdapat saklar untuk menyambung dan memutuskan arus listrik, terdapat kabel dan terdapat 3 buah lampu. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, lampunya disusun secara berderet. Nah, anak-anak, seperti gambar di samping ya. Ciri-ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Ciri-ciri yang ketiga yaitu arus listrik yang mengalir pada setiap komponen sama. Artinya, lampu A, B, dan C akan sama-sama terang. Ciri-ciri yang keempat, hambatan lebih besar. Artinya, cahaya lampu lebih terang namun boros akan sumber energi. Pada contoh gambar ini adalah baterainya akan cepat habis. Ciri-ciri kelima yaitu menghemat kabel. Karena rangkaian tidak bercabang, kabel yang digunakan pun sedikit. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di samping. Pada rangkaian ini, lampu A, B, dan C, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain pun ikut padam. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Karena rangkaian seri lampunya disusun secara berderet atau sejajar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan rangkaian seri adalah lampu hias, lampu senter, dan lampu hias pohon Natal. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Nah, anak-anakku, ini adalah gambar dari rangkaian listrik paralel. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara bertingkat seperti gambar di samping. Yang kedua, arus yang mengalir berbeda. Oleh karena itu, nyala lampu tidak terang. Ciri yang ketiga, hambatan kecil sehingga menghemat sumber listrik. Ciri yang keempat, kabel yang digunakan banyak atau boros kabel. Nah, anak-anak, ayo kita perhatikan di sini. Ada lampu A, B, dan C.
kelebihan rangkaian paralel adalah jika putus salah satu lampu tidak menyebabkan lampu lain padam. Contohnya seperti ini. Jika lampu B padam, maka lampu A dan C tetap menyala karena kabelnya antara lampu berbeda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pada rangkaian paralel adalah yang pertama lampu lalu lintas, di mana lampunya hidup bergantian, dan lampu pada rumah kita. Nah, contohnya jika lampu kamar mandi dimatikan, maka lampu pada kamar tidur tidak ikut padam. Selanjutnya yang ketiga, rangkaian campuran. Berikut ini gambar dari rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik ini terdiri dari rangkaian listrik seri dan paralel. Lampu A adalah rangkaian seri, sedangkan lampu B, C, dan D adalah rangkaian paralel. Ciri-ciri yang pertama, gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sama pada rangkaian seri dan paralel tadi. Nah, anak-anak masih ingat kan ciri-ciri rangkaian seri dan rangkaian paralel tadi? Nah, jika lampu A padam, maka lampu B, C, D juga padam. Mengapa demikian? Karena rangkaian A tersusun secara seri. Nah, contoh yang kedua, jika lampu B padam, maka lampu A, C, dan D tetap menyala. Mengapa demikian? Karena lampu B tersusun secara paralel. Anak-anakku, demikianlah video pembelajaran daring kita pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan Ibu akhiri terima kasih dan selamat pagi.